Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan semua ajarannya. Yang kedua kalinya, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Randy Haryadi, jurusan IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan mata kuliah yaitu Filologi Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester. Jadi tema yang saya dapat di sini yaitu operasi dan analisa manuskrip. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komparasi dan analisa manuskrip. Yaitu yang pertama itu komparasi. Komparasi ya artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya perbandingan. Di sini maksudnya perbandingan yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan analisa yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk menyelidiki sesuatu dengan secara detail. Sedangkan manuskrip itu adalah suatu tulisan atau kajian filologi baik dalam tulisan maupun dengan ketikan. Manuskrip terdiri dari dua kata. Yang pertama manu, yang kedua skrip. Jadi manuskrip ini yaitu tulisan tangan yang dahulu sampai saat ini. Jadi komparasi analisa manuskrip ini adalah suatu perbandingan naskah kuno yang ada salinannya, sehingga di sini perlu dikaji persalinannya tersebut. Namun di sini harus kita tahu sejarah penulisan manuskrip Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Penulisan dilakukan dengan media yang terbatas seperti ditulis di pelepah kurma, dan Al-Quran itu ditulis di daun lontar, ditulis di tulang-tulang dan lain sebagainya juga. Ide membukukan Al-Quran ini diidekan oleh Umar bin Khattab, dikarenakan bahwa banyak para qura yang mati syahid atau para ahli Al-Quran. Ditakutkannya nanti kalau tidak dibukukan akan hilang semua Al-Quran itu. Makanya Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan semua Al-Quran itu di sahabat-sahabat, sehingga dikumpulkanlah sahabat-sahabat tersebut yang hafalannya kuat untuk
dan ada yang disuruh menulis. Dan seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang makin canggih, Al-Quran itu kemudian dicetak pertama kali pada tahun 1530 Masehi, ya, di apa namanya, Dakiyah, ya. Dan bisa jadi ada pencetak Al-Quran yang lainnya yang tidak disebutkan. Tapi di sini kita membahas yang saya ketahui gitu. Di saat penulisan Al-Quran, manuskrip Al-Quran pada masa Utsman, kemudian disuruhlah disebar Al-Quran ini ke penjuru umat-umat Islam yang ada pada saat itu. Ketika kita akan melakukan suatu perbandingan manuskrip, kita lihat tulisannya itu apakah tulisan yang dahulu itu masih ada atau yang sudah disalin. Nah, nanti kalau benar-benar disalin, kemudian kita membandingkan suatu naskah yang dahulu dengan yang disalin tersebut. Dalam pembahasan saya ini ada dua perbandingan mushaf Utsmani, yaitu mushaf tertua yang menyebutkan bahwa itu mushaf Utsmani yang asli dengan mushaf Utsmani yang disalin. Ada dua yang saya taruh dalam pembahasan saya itu. Yang pertama itu naskah tertua seperti yang di atas ini, kemudian naskah salinan mushaf Utsmani seperti yang di atas ini juga. Itulah yang saya bandingkan dalam komparasi analisa manuskrip tersebut. Nah, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan dalam membuat video tugas ujian akhir semester dalam pembahasan mata kuliah Filologi Al-Quran. Sebelumnya, apabila ada kesalahan dalam ucap kata, mohon dimaafkan. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.